Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Mas? Ada Bang Tor dan juga Mbah Hatok. Master kan. Oh, Mas Tor, apa kabar? Baik, Mas Isul Haq. Alhamdulillah. Gimana nih ini berarti segmen ketiga ya? Ini segmen ketiga. Udah segmen ketiga ini. Ketiga. Kemarin ada 2 konten. Bima ini ya? Setengah. Tapi paling tidak ya kita masih menjunjung tinggi kemahasiswaan kita ya. Jangan pernah luntur untuk itu. Oke. Ngomong-ngomong ini pemerintah kan kemarin melakukan kebijakan yaitu Tapi kita ngobrol santai aja loh ya. Ini nyantai ya. Iya, nyantai ya. Oke. Karena berada di belakang. Kemarin kan agak terlalu serius sih Mas Isul. Ada yang nanggapi serius juga? Iya, nggak ada minuman, terus nggak ada rokok juga. Oke, ini lebih nyantai ya. Jadi kemarin saja kan itu ada PPKM darurat yang hidup di Pekalongan yang mana juga berimbas terkait kebijakan itu. Nyampe nanti tanggal 20 Juli ini. Kemungkinan ini juga masih terombang-ambing akan diperpanjang atau tidaknya kan. Nah, bicara soal COVID nih, kalau saya sendiri kan akhirnya ketika mau keluar akhirnya agak takut nih Mas Tor dan juga Mbak Ato, apalagi malam kan Satpol PP yang banyak sekali gitu, lampu-lampu dimatiin. Nah. Kalau di daerah Mbak Ato gimana? Mati dimatiin juga. Kabar-kabar kan banyak begal kan di sana kan juga. Ada kabar-kabar begal gitu. Begal. Kan kesempatan kan. Terus gimana sih? Ya itu saya tuh takut itu. Ketika malam mau beraktivitas dari jam 8 kan. Lagi kita seringnya nongkrong akhirnya ya mau nggak mau lah. Karena kebijakannya seperti itu, kita sendiri yang harus mematuhi karena sebagai rakyat Indonesia. Ya. Apalagi kita juga mahasiswa. Oh, mahasiswa. Gimana mahasiswa man? Mahasiswa aman. Kalau Mbak Ato sendiri aktivitasnya kalau malam ngapain nih? Keadaan PPKM darurat. Kalau malam sih Mas, kalau saya banyak di rumah untuk saat ini. Tapi taat peraturan gitu lah ya taat, kan mahasiswa. Ya. Ya keluar kalau ada perlu lah. Kalau ada undangan atau yang lainnya mengisi acara di mana gitu. Tapi memang pengaruh juga sih ini PPKM kan. Undangan yang di cancel kan juga banyak. Oh salah. For you information FYI ya. Kalau Mbah Hatta ini pendakwah. Guru ngaji Mbah ya. Agamis. Kelihatan lah dari baju. Gus Yakut ya itu ya. Pusat ini loh ya. Ini masih manjat sosial dengan Gus Yakut apa gimana ini ya? Butuh backingan kok. Cari backingan. Kalau kita butuh backingan nggak cari lagi Mbak. Butuh. Kalau aku wah, sahabat CSN. Habib Husain ya? Habib Husain. Kalau dia makan Husain nih. Oh ya makan Husain masuk. Gus Daniel. Iya. Terus itu dulu masih soal masalah PPKM di Kota Pekalongan maupun Batang ya. Tanggapan dari kita sebenarnya gimana sih untuk menyikapi PPKM ini? Dengan adanya COVID gitu loh. Kan alasan ada PPKM kan COVID di Indonesia yang melonjak. Terus gimana sih seharusnya kita nyikapi PPKM ini? Nah, tentunya kan karena PPKM itu kan berimbas untuk seluruh elemen masyarakat kan. Dengar juga kemarin juga di Banyurim kan ada beberapa isu demo kan. Namun ya seperti itulah yang ditakutkan malah ketika hal itu dipantik, kemudian kemungkinan ada yang meninggal, wah membahayakan sekali kan, bisa menyumbat api juga. Tapi itu yang di Banyurim itu kan titik akhir di DPR ya. Iya. Tapi yang aneh kan kalau demo jam 8 malam kan apa DPR ya? DPR kan sudah tutup Mas. Mau menyampaikan aspirasi yang bagaimana? Bagaimana apa hanya pelampiasan kepada kan biasanya kan Satpol PP lewat jam segitu kan. Mungkin hanya pelampiasan sama orang-orang Satpol PP aja lah mungkin kemungkinan.
Tapi coba kita tanyakan sama orang Banjarnya. Ya, saya orang Banjarnya. Orang Banjarnya. Saya juga kaget pas ketika itu lihat story teman yang akamsi ya, anak kampung situ lah ya. Sini. Ya, kampung sini situ lah Banjar itu. Saya lihat ada seruan untuk aksi untuk demo. Tapi kok jam 8, apalagi itu malam Jumat kalau nggak salah ya, malam Jumat malam Jumat, malam-malam sakral yang sebenarnya kita sebenarnya kita tadarusan, bacakan doa kayak gitu. Cukup menggelitik sih menurut saya. Lah itu benar yang tadi Mbak Atok bilang, jam 8 malam, sedangkan gedung DPR jam 8 malam ada apa? Paling pos satpam yang jaga ya. Masa mau demo pos satpam kayak gitu loh. Tapi sebelum ke sana dulu, kita bahas soal COVID aja dulu nih, yang masih ramai masih isu. Sebenarnya COVID itu ada atau enggak? Terus bagaimana sih sikap kita sebagai mahasiswa untuk menanggapi COVID itu? Dan terus nantinya setelah dengan keadaan yang seperti ini, bagaimana kita dengan COVID itu? Sampai. COVID percaya apa enggak? Percaya enggak dengan COVID? Nah, menurut saya kalau COVID ini kan penyakit. Iya. Virus yang menimbulkan nantinya penyakit. Kalau virus sih sama-sama makhluk Allah ya, dan Gusti Allah juga menurut saya ya menciptakan sebuah virus juga. Mungkin ada di balik itu juga banyak sekali ya, mungkin memang populasi di dunia sudah tidak memungkinkan untuk berkembang lagi, dan bisa saja dalam kurun waktu tersebut yang mempunyai kita ingin membuat reka ulang dengan dunia ini. Kalau bicara konspirasi ya Mas. Nah, kalau menurut saya sendiri sih, kalau COVID saya ya dengan adanya fakta-fakta tentang COVID sendiri, saya ya meyakini bahwa ada gitu loh. Tapi kalau secara nanti bicara politik, perpolitikannya gimana, atau ada yang menguasai pihak kapitalis atau gimana, saya kurang tahu Mas. Ya, masih sulit. Ya demikian sih. Apalagi kan kita tahu ya, serta ID ya. Itu yang juga sudah memfaktakan adanya COVID ya. Tentunya kita yang mahasiswa yang taat pemerintah juga, ya tentunya juga memahami akan hal itu. Namun apa yang akibat dari COVID ini yang direka-reka kebanyakannya kan sepakat ya? Beberapa oknum. Gini sih kalau aku melihat COVID ya, iya benar COVID itu ada, nyata. Yang agak menyusahkan kita kan virus itu kan secara ukuran makhluknya itu lebih kecil daripada bakteri. Jadi penanganannya pun beda dengan yang namanya bakteri. Yang saya tahu itu virus hanya bisa terdeteksi dengan alat apa namanya itu mikroskop apa kayak gitulah, secara ilmu kedokteran dan membuktikan juga. Terus yang saya masih tanda tanya besar, apakah semematikan ini kayak gitu loh. Oke, ada beberapa orang meninggal yang diakibatkan COVID. Apakah benar itu hanya murni COVID? Apakah benar hanya lingkup dia terkena COVID terus kemudian meninggal kayak gitu loh. Saya rasa juga beberapa teman-teman tahu di platform media juga sudah mengatakan bahwa tidak hanya murni COVID, akan tetapi juga ada penyakit lain, misal diabetes, jantung dan lain sebagainya, komplikasi penyakit dan lain sebagainya. Kayak gitu kan menimbulkan juga penambahan penyakit di dalam tubuh, menjadikan mereka-mereka yang terkena COVID ini meninggal kayak gitu loh. Nah, kalau mengenai dampak sosial kan secara garis besar COVID ada, kita setuju COVID ada. Apakah seberbahaya itu mungkin nanti kita diskusikan. Cuman dampaknya dari segi sosial Mas Isul bagaimana coba? Kalau segi sosial sendiri kan tentunya sangat berdampak kan Mas Tor ya. Enggak tahu ya. Apalagi lingkup-lingkup yang memang mengecam seperti ketenangan di lingkup masyarakat, desa ataupun dukuh, itu akhirnya beberapa pengajian,
Coba nanti kita cross check kepada Mbak Ato yang juga banyak sekali jobnya. ya. Nah, kemarin kan dengar ya, Iya. Kiai saya kan bilang tuh, yang mengecam itu sebenarnya ketika tidak adanya hero semangat untuk guyub bareng. Guyub barengnya akhirnya kan sedikit berkurang kan akibat COVID ini. Pengajian akhirnya tidak ada, yang sebetulnya 1 minggu sekali kita biasa dilaksanakan. Akhirnya hal itu ya begitu sangat mengecam. Saya sendiri ya memang merasakan hal itu kan. Malam lah, jam 8 biasanya kita dengar nih ya, malam Jumat, lantunan sholawat itu kan ketika jalan di jalan raya biasa dengar. Akhir-akhir ini kan tidak mendengar sama sekali. Akhirnya ya impact pada diri kita sendiri. Wah, emang seperti ini ya? Harus seperti ini sih ya gitu. Akhirnya saya berpikir kayak gini, wah ini pemerintah sangat luar biasa untuk mengatur rakyatnya. Gini loh, yang paling asik kayak gini, Mbak. Ketika pemerintah mengeluarkan peraturan semacam PPKM, lampu dimatikan dan lain sebagainya, kayak gini, kita dituntut untuk sehat, ya toh? Imun kita harus kuat, terus tubuh kita harus rajin berjemur biar dapat vitamin D dan lain sebagainya, tapi kita harus di rumah saja. Iya. Terus kita tanpa adanya bantuan, entah bantuannya itu kayak yang lalu-lalu, itu sudah terbukti toh, bansos itu loh, kayak gitu loh. Kita dituntut untuk sehat, tetapi kesehatan kita nggak dijamin. Yang paling parah Mas Ton, dengan kita dituntut untuk sehat, tapi bantuan yang kita dapat itu berupa mie instan. Paling parah itu. Bisa kapan ya gitu. Mungkin kan dikasih rempah-rempah, terus makanan pokok yang ikan, ayo makan ikan, kayak gitu kan ada sih ya saudara, ayo makan ikan biar sehat kayak gitu. Mungkin kalau Menteri Bu Susi masih ada, mungkin ikan di ganti nih jeruk. ganti jero wilayah. Ini baterainya kayaknya juga lawangnya. Nah, iku. Di rumah ngapain? Terus lanjut, kita harus di rumah. Terus juga ada diperketat, mobilitas massa dikurangi, warung-warung harus tutup jam sekian. Kan otomatis yang kebiasaannya buka warung jam berapa, jam 9 nasi goreng misalnya, jam 9 terus tutup jam 12 malam. Sekarang gimana jualnya? Dimajukan dengan keadaan seperti ini, repot juga Mas. Ya repot dengan kalau kita lihat seperti nasi goreng kan nggak memungkinkan kan untuk jualan pagi-pagi. Siang-siang apalagi Siang mie ayam gitu kan, gitu. martabak. Sangat delima, mungkin pemerintah juga delima sih melihat sikon seperti ini. Nah itu contoh kecil aja, kita dituntut sehat, akan tetapi yang bantuan yang kita dapat mie instan, sarden kaleng. Itu kan juga ada bahan pengawetnya toh? Ngawet sekali itu. Masih dikorupsi juga. Masih korupsi emang anjing tuh, anjing tuh. Yang korupsi mungkin oknum. Tapi kan lagi-lagi dari pemerintah Zul. Ya oknumnya kan oknum dari pemerintah. Iya. Namun terus kita tidak bisa menafikan. yang ramai juga nih, yang ramai masalah monopoli tabung oksigen. Ya. Kemarin aku dapat cerita dari temanku sendiri nih. Jadi neneknya itu mau masuk rumah sakit, akan tetapi ketika mau masuk rumah sakit harus mempunyai penyakit COVID dulu. Kalau nggak punya COVID nggak dirawat. Itu emang real. Dan ketika mau beli yang namanya tabung untuk dirawat, mereka ngomongnya habis. Kayak gitu. Kalau COVID tidak ya berarti ya. Bener. Masih ada COVID. Kalau itu penyakitnya COVID masih ada tabungnya atau enggak? Masih dan ada. boleh dirawat di situ. Dan akhirnya dibawa pulang terus dirawat di rumah. Kayak gitu. Pernah nggak kalau ngalami semacam hal-hal yang negatif kayak gitu? Saya sendiri pas tahun pertama COVID itu kan tante saya kan juga kena itu Mas. Saya juga bingung dengan itu. Posisi rumah sakit belum bisa menerima, masih penuh lah, masih kolap. Rumah sakit itu penuh dan yang saya ironis sekali ya, maksudnya melihat tante saya yang saya khawatirkan kan dengan kondisi tubuhnya sebelumnya itu mempunyai diabetes Mas. Ya. Kan katanya kan kalau mempunyai penyakit bawaan kan akan fatal kan, tapi kan lagi-lagi memang ketika mendapat penanganan di rumah sakit, saya melihat sendiri saya
menyertai tante saya di rumah sakit tersebut ya hanya di depan rumah sakit itu saja, belum masuk. Tapi hanya diberi itu saja, tabung oksigen, udah ditensi dan tidak mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Ya mungkin Bisa di cross check darahnya dulu biar mengetahui lebih detail penyakitnya kayak gitu kan. jadi kan kita sebagai pasien kan juga khawatir juga kan. Kenapa apa lanjut? Hal Kan ini ngobrol santai. Ono warung buka, ada warung mau buka. Angkringan ya. Jadi guys, kita lokasinya di Angkringan mana sih lu? Angkringan Gapit kan. Gapit. Gang Pitu Nyontaan ya. Belakang kan Solawat. Tahu. Pasti pada tahu. Jadi teman-teman nih mahasiswa yang pengen nongkrong di malam Jumat, pengen mencari keberkahan, bisa merapat ke Angkringan Kansus. murah-murah kok ya. Murah-murah di sini. Murah-murah ya Bi ya. Sangat. Terus lanjut lagi nih soal Tentunya itu Mas Tor. Kalau bicara COVID kan saat ini kan sedang marak-maraknya vaksinasi kan. Betul. Sebetulnya kalau saya sendiri kan kemarin kan juga udah ada kan vaksin ya, vaksin massal. Untuk tahap pertama itu diperuntukkan untuk lansia. Ya. Kemudian kedua kaum masyarakat yang kaum sosial, Pekerja. sosial, guru, dan pegiat sosial. Ketiga itu baru masyarakat umum. Sipil. Umum. Nah, kemudian akhir-akhir ini juga udah ada vaksin itu ya yang berbayar juga kan. Ya. Itu kalau menurut Master dan juga Mbak Atta sendiri mengenai vaksin, ampuh nggak sih untuk menangani COVID ini? Kalau vaksin kan hanya untuk kekebalan ya, maksudnya bukan penyembuh ya, Bukan untuk mematikan virus. bukan untuk mematikan virus, hanya untuk kekebalan. Jadi kembali lagi sebenarnya bagaimana tubuh kita, kekebalan tubuh kita dan bagaimana tubuh kita itu menyerap hasil vaksinasi tersebut. Tapi yang paling parah kan masalah vaksin itu kan masyarakat menjadi pecah. Masalah vaksin ini ada yang pro atau yang kontra. Soalnya Yang paling masalah- opini. Nanti vaksin itu ada barcode-nya, terus kita dipasangi chip dan sebagainya. Kalau menurutku vaksin saya percaya itu untuk kekebalan ya, tanpa ada isu-isu dan lain, itu kepercayaanku sendiri. Akan tetapi lah itu seberapa efektifnya vaksin mungkin pengujiannya saya kurang tahu juga. Kalau Master sendiri udah vaksin belum? Saya sendiri belum. Saya belum dapat jatah. Iya. Lanjut. Terus gimana? Tapi memang kalau saya kan sudah vaksin satu kali. Efeknya Efeknya yang paling saya rasakan memang dari sekian banyak orang yang mengakui bahwa setelah divaksin lapar dan ngantuk itu paling ya, itu kan. ya. Masih sudah Ya, saya setia Sudah kan? ada satu kali. Dan Agak gloyor gini. kalau Kali kan Master, lapar. Tapi yang aneh gini, memang saya merasakan sendiri setelah divaksin itu selama 1 minggu tubuh saya itu mengalami maksudnya rada rentan penyakit gitu loh. Tapi kalau dilihat pada musim ini sendiri, Ya, pancaroba ya. ini musim pancaroba. Jadi isu-isu mengenai vaksin malah membuat daya tahan tubuh berkurang juga belum faktual juga ya, karena yang ada faktor lain lah mengenai cuaca musim pancaroba ini kan juga bisa menjadi alasan, dan itu hal tersebut menjadi pemicu pro kontra Master. pro kontra antara masyarakat. Dan saya melihat sendiri Mas, jadi di kampung saya ada 2 orang perempuan, 2 orang perempuan mau ikut vaksin, sudah pakai motor. Terus tetangganya itu tiba-tiba keluar dan memarahi 2 orang tersebut. Weh, kamu mau kemana? Kalau vaksin mau mati, langsung segitunya itu. Justice dari orang-orang kampung itu segitu bahayanya. Ramai berarti. Ramai sekali. Jadi parah memang, media sangat parah sekali, parah. membuat orang-orang kampung itu menjustice seperti itu kan bahaya sekali kan.
saya melihat juga aduh. Padahal sebesar bangsa Indonesia yang katanya notabene negara besar gitu. Negara besar. Masih ada saji-saji seperti itu. Parah ini. Kalau vaksin sih yang tak garis bawahi, yang paling tak sorot itu bagian yang kemarin ramai vaksin gotong royong itu. Terus ada dari Menkes yang ngeluarin bahwa bisa didapatin Bio Farma. Kalau nggak salah itu harganya hampir 800 atau 800 ya. 800-an toh. Iya. Dan itu menurutku miris sih. Dalam artian yang katanya hari ini Indonesia tengah gencar-gencarnya semua kegiatan dan semua APBN yang ada di pemerintah harus buat COVID-19 ini. Masa ya nggak bisa menggratiskan seluruh warga Indonesia untuk vaksin gratis? Dan sepertinya juga presiden sudah bilang untuk menggratiskan itu semua ya. Iya. Kalau menurut saya gini Mas Or, ini berbicara pro dan kontra juga Iya. katanya kan. Kalau pandangan saya sih adanya yang berbayar itu kan yang Untuk mengeluarkan dari mempercepat. BUMN kan. Ya, Satu untuk mempercepat, ya. ya kan. Apalagi gratisnya ini tentunya banyak sekali elemen masyarakat yang menginginkan. Ya. Nah, yang berbayar itu untuk ya itu ya. Itu untuk apa namanya? Orang-orang yang ekonominya menengah ke atas lah. Kalau seperti itu gimana? Nah, tapi kan Sepakat, ya? dampak COVID itu enggak menilai itu orang atas, itu orang bawah kayak gitu loh. Semua manusia yang ada di Indonesia nyatanya semua terjangkit yang namanya efek dari COVID-19 ini, kayak gitu loh. Ayolah, maksud saya jangan membuat momentum-momentum kayak gini untuk lahan mereka bermonopoli mencari rezeki dengan kesempatan dalam kesempitan ini loh. Maksud saya sudah namanya gotong royong, ya udah ayo sama-sama bareng semuanya biar divaksin, beri rasa kepercayaan terhadap masyarakat dan lain sebagainya kayak gitu. Satu tahun setengah loh. Untuk itu bukan waktu yang sedikit untuk memecahkan sebuah pandemi kayak gini loh. Nyatanya di Eropa kemarin Euro stadion final full. Kalau katanya kayak gini Mas, Gimana? di analogikan yang berbayar dan juga tidak itu seperti kita mengendarai mobil. Kalau mau cepat bisa lewat jalan tol, Ya. itu berbayar. Ya. Kalau mau lambat dan tersendat-sendat karena banyaknya lalu lintas yang begitu berdesak-desakan, kita pakai jalan pantura. Dianalogikan seperti itu. Paling Untuk satu yang vaksin ya. Yang kedua, katanya lagi karena kan kita juga banyak sekali media yang masuk kan untuk Euro, karena bangsa Indonesia ini bangsa yang besar juga dengan 270 juta jiwa, sedangkan untuk Eropa sendiri kan itu kan hanya beberapa ratus juta jiwa. Untuk mengondisikan orangnya di sana begitu sangat mudah untuk dimobilisasi. Kita vaksin terlebih dahulu, stop, setelah itu baru kita laksanakan Euro kayak gitu kan. Ya. Nih soal tadi yang menarik masalah jalan tol terus pantura kayak gitu loh. Maksud saya kan aku dari segi politik strateginya, mengibaratkannya dari segi Iya. politik toh. Tapi kan ada yang lebih penting dari politik, yaitu Kemanusiaan. kembali lagi kata-kata Gus Dur bahwa ada yang lebih penting dari politik yaitu kemanusiaan. Nah sekarang kita kan membicarakan soal penyakit, kesehatan dan juga kemanusiaan. Yuk toh kalau kita mengibarkan dengan hanya sekedar pemetaan terhadap politiknya seperti itu, saya rasa nggak bijaksana deh. Kalau kemanusiaan diibaratkan halnya seperti itu. Dan soal ya mengenai untuk mempercepat itu kan ini urusannya kan nyawa bos. Dan nanti kan menjadikan stigma masyarakat bahwa lagi-lagi orang sakit tidak boleh, orang miskin tidak boleh sakit, hanya orang kaya yang boleh sakit kan. Dengan harga vaksin 800.000 kan hanya orang kaya saja, dan itu malah menimbulkan masyarakat bawah anti dengan vaksin lah. Terus gini nih, di kampus kita, IAIN Pekalongan, dosen maupun staff sudah di COVID semua. Divaksin semua. Sudah divaksin semua. Di endorse. Akan tetapi kok mahasiswanya belum. Kenapa nggak ada seruan untuk mahasiswa itu program vaksin di lingkup kampus, lingkup kecil dulu lah. Sedangkan kita sudah
menerapkan metode pembelajaran dari yang kita bahas kemarin itu Iya. hampir 2 semester ini dan menginjak 3 semester nanti. Itu bukan waktu yang sedikit loh. Kita mencerna pelajaran hanya sekedar Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih kayak gitu. Kenapa coba kok biayaan nggak ada pasien untuk mahasiswanya? Kalau dilihat dari itu Mas Tro, kalau Indonesia itu kan belum sepenuhnya mengangkat pendidikan menjadi sebuah ujung tombak di Indonesia sendiri. Kita lihat saja bahwa gaji dokter sama gaji guru kan jauh. Jika dibandingkan kan dokter urusan nyawa, tapi pendidikan ini urusan nyawa negara loh. Iya. Pendidikan loh. Tapi Kelangsungan. yang mendapatkan gaji terbanyak kan di dokter. Guru sedikit sekali mendapat apresiasi dari pihak Apalagi yang pemerintah. guru-guru honorer yang 3 bulan sekali digaji 600.000. Padahal guru honorer lebih. Mampunya hero. Soalnya kan untuk mengejar prestasi-prestasi yang lainnya kan ya, itu di Indonesia juga begitu. Jadi pendidikan kurang diprioritaskan gitu. Dilihat dari segi gaji antara profesi guru dan dokter juga sudah jauh. Maksud saya gini. Kalau kemarin kan ngomong-ngomong juga Master kemarin juga sudah mencoba untuk mengusulkan vaksinasi untuk mahasiswa. Tema sudah mengusulkan. Sudah mengusulkan. Kalau mengusulkannya karena jenjangnya saya hanya di tema F, saya pernah bilang mendiskusikan itu sama tema I. Kenapa dosen sudah divaksin tapi untuk mahasiswa kok belum sih? Ya, iya ya kayak gitu. Cuma kayak gitu tak. Saya mau bersuara kan susah. Untuk maksud saya kan saya ada lingkupnya sendiri dengan yang namanya Gubernur ya. rektor apa? Dekan maupun wadik kayak gitu. Saya pernah ngomong kayak gitu. Ya Mas, belum kayak gitu lah jawabannya. Ketika ranah rektor lah kan nanti yang bakal memutuskan ya itu ujung tombak nanti di kampus kan rektor. Kenapa kok belum ada? Dengan kita masih jaring terus dengan biaya kuliah yang masih tetap. Yang katanya dosen sendiri juga menginginkan untuk offline. Sayang. Biaya kuliah masih tetap toh. Tapi kalau dilihat dari mahasiswa dan dosen, lebih efektif mana yang divaksin mahasiswa atau dosen? Ya, Kalau menurut saya, nggak bisa memilih itu. Kalau menurut Semuanya. saya lebih baik yang divaksin mahasiswa. Soalnya kan mahasiswa banyak dan untuk kalau di perkuliahan juga antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya kan juga setelah divaksin kan kalau sudah divaksin terus boleh melakukan offline kan lebih baik kan mahasiswa dulu. Kalau dosen kan jarak antara mahasiswa dengan dosen kan jauh dan tempat duduk di kantor dosen kan juga berjauhan. Iya. Jadi dengan dosen-dosen itu hanya menerapkan protokol kesehatan yang mungkin sudah cukup gitu loh. Kurang rentan lah. Iya. Terkena Tapi COVID. kan kita nggak bisa memilih seperti itu kan. Namun nyatanya memang sudah dipilih bahwasanya dosen lah yang Iya, dosen. divaksin Laki-laki terlebih dosen. Laki-laki tim. Laki-laki. Apalagi nih kegiatan-kegiatan ormawa kayak gitu kan terbengkalai. Kita tutup untuk online, tapi nyatanya kalau online hanya sekedar formalitas. Webinar apa webinar menurut lu? Coba webinar apa? Seperti kuliah pada umumnya kan. Iya enggak. Saya rasa aku udahlah nonton YouTube aja, cari informasi apa gitu. Aku kayak gitu. Kita buat webinar nonton YouTube aja gitu kan. Nah, Kalau hanya sekitar mau ngumpulin sertifikat, yuk ke kantor Bima Fuad, kita bikin sertifikat apa mau acaranya kayak gitu loh. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, Silakan ke kantor Bima. silakan ke kantor tema. Satu sertifikat 25.000. Nah, gitu aja. banyak. Kalau dagang sisa. Kalian. Iya. Ini semua demi kemaslahatan Mahasiswa. mahasiswa. Oke. Nah, oh ya, ini ya Mas Tar. Ini Bato ya. Karena kita mahasiswa tentunya kritik-kritik seperti ini perlu kita sadarkan juga solusinya ya kan. Iya. Minim juga ketika kita hanya mengkritik saja, minim juga kita hanya menghujat saja namun tidak memberikan solusinya. Kira-kira terbesit di kepala kita sebagai seorang mahasiswa yang katanya akhir absen. Kalau Mas Tar sendiri
bagaimana nih solusinya untuk menangani satu lah, kita bisa usulkan kan kalau tahun ini juga dilihat satu penanganan COVID di IAIN sendiri, yang kedua di masyarakat pada umumnya, tentunya hubungannya vaksinasi Kalau juga. masyarakat kan kita harus luas. Gimana nih? Nih ya, kalau di IAIN sendiri ya, mahasiswa keluar masuk kampus, toh enak toh, mau kumpul-kumpul di kantin nyatanya, Iya, gitu. masih enak. Masih enak, masih nggak ada peraturan kayak gitu. Kenapa? Saya sempat berpikir, coba ada kelas ya kayak gini. Nyatanya nggak apa-apa, paling di cross check apa namanya nih suhu badan kan udah selesai bisa masuk kayak gitu toh. Terus kemudian kalau mengenai yang namanya Gus Covid di IAIN ya, ketika saya sendiri mereka hanya bekerja dengan selembaran kertas gitu loh. Melihat keadaan, oh acara ini sekian puluh, oke berarti bisa di ACC. Ya sudah, nggak ada penanganan khusus. Bagaimana sih mensosialisasikan tentang COVID-19 di lingkup kampus, terus vaksinasi itu, terus dampak-dampaknya gimana. Gugus COVID hanya sekedar, oh ada gugus COVID di IAIN, ya entah nanti di dalamnya ada dana atau enggak kan saya kurang tahu kayak gitu loh ya. Kalau menurut Mbak Atta gimana? Kalau kebijakan kampus sendiri kan yang paling terakhir kan untuk offline dan online kan untuk jurusan untuk mata kuliah yang praktek kan boleh untuk offline, dan yang tidak praktek tidak boleh kan, tetap online. Tapi kan saya sendiri kan mahasiswa Fuad kan, apalagi ilmu Al-Quran dan tafsir. Prakteknya apa? Prakteknya ilmu Al-Quran dan tafsir itu apa? Kemarin sempat kita bahas ya itu ya, itu aneh juga sih. Sama saja kan, dan sepertinya kan peraturan tersebut kan tidak untuk mahasiswa Fuad, dan mungkin juga untuk kebijakan untuk mahasiswa Fuad mungkin seperti saya sendiri ilmu Al-Quran dan tafsir dengan mahasiswa yang bilang sedikit ya kan, ketika dari pihak kampus memobilisasi mahasiswa seperti jurusan IAT, ILH kan sedikit-sedikit kan lebih mudah loh untuk melakukan kuliah offline juga. Menurut saya relate gitu loh, bisa dilakukan. Dan cuma kan dan biasanya kan hanya satu kelas kan, kalau saya sendiri dulu kan waktu offline kan hanya tidak sampai 30. Jika itu dilakukan offline kan mungkin kan bisa. Apa jurusannya? Akreditasi A. Akreditasi A ya. KPI malah B. Belum waktunya. Ya itu sih Mbak Izul, menurut saya kalau seperti IAT juga, IH kan termasuk prodi langka. Ini nih, kenapa ya di lingkup kampus sekecil kampus kita IAIN, maksud saya kok bisa nggak sih nerapin kayak kemarin yang di Euro? Ketika sudah vaksin ada selembaran bukti vaksinnya ya sudah bisa untuk kuliah offline kayak notabene biasa kayak gitu. Sekarang kayak ribet kayak gitu terus, peraturan lagi ngeluarin ini tapi nggak ada solusinya. Yang ada hanya UKT masih tetap bayarnya, dan kita dituntut untuk sabar ya Mas. ya sabar. Jalan terakhir tetap sabar dan sabar kayak gitu. Kalau bercerita soal Ormawa nih Zul ya, aku sendiri komitmen sama teman-teman nggak bakal ngadain yang namanya webinar. Wah benar. Itu saya sendiri. Walaupun dalam perjalanan sekarang banyak hal yang terkendala. Jujur saya sendiri sudah ngelakuin kegiatan offline itu kayak di Petung Priyono, Karangdadap dan sebagainya. Saya tetap yang namanya ngedepannya prokes itu. Terus juga kerjasama dengan pihak yang ada di situ juga menyetujui acara kita. Sampai yang terakhir kita ngadain di kampus juga. Orang di kampus seminar offline kayak gitu. Ya kita lancar-lancar aja tuh kayak gitu. Tapi sekarang kok harus dituntut webinar dan lain sebagainya. Satu semester hanya satu kegiatan kayak gitu. Satu semester ada satu kegiatan Offline. Iya. Sedangkan dampak sendiri dari kegiatan offline dan online kan juga berbeda sekali. Karena semangatnya pun. Terus nih, kemudian kalau sekarang udah menjelma kayak gini, istilahnya Indonesia sudah ruwet, kamu sudah ruwet ya, sudah ruwet. Bagaimana kita mahasiswa yang notabene harus mempunyai idealisme tinggi soal kepribadian? Tinggal ini saja Mas Tor. Ketika memang sudah disulut apinya, Iya. misalkan nih
demo besar-besaran. Nggak usah demo lah, nggak usah demo wis. Satpol PP ketika sedang menerbitkan pedagang, ada orang yang memang ternyata ada yang kebunuh nih, belalah gitu, dikaplok pisang, jebol kok mati gitu. Misalkan. Nah, di situ juga akan menurut Abi beberapa elemen masyarakat terhadap beberapa sikap oknum ya, Satpol PP, penegak prajurit yang taat akan pimpinan ya kan. Itu tinggal menunggu itu saja. Instruksi lah ya. Itu sudah akan menyulut ya. Ini udah lama Indonesia men. Tapi memang yang ditakutkan seperti itu. Kemarin saja kan di Jadi Sirgen juga tidak ada ya gitu. Hati-hati Pak Jokowi. Iya. Ketika memang sudah ada yang seperti itu, hati-hati Pak Jokowi sekali lagi. makin menambah ketidakpercayaan. Lagi-lagi kan Kalau memang kata akhirnya sabar. Tapi menurut saya kita sebagai mahasiswa paling tidak ya kita dapat mengedukasi lingkungan sekitar lah, Betul. iya, betul. agar tidak terpancing dengan media-media yang hoak-hoak gitu. Intinya sih ya, ayolah kembali lagi Indonesia yang kayak dulu ya. Indonesia yang kayak biasanya kuat dan lain sebagainya. Covid ada tetap ada, ekonomi jalan tetap jalan, sosial yang baik tetap jalan, kepercayaan terhadap masyarakat dan kenegaraan, pemerintah dan lain sebagainya tetap jalan. Ayolah gitu kembali lagi. Dan ini sebenarnya momen buat beneran juga momen buat mahasiswa sih, lebih banyak di itu kan, di rumah kan, di kampung kan, dan bagaimana mahasiswa tersebut dapat mengubah masyarakat yang sangat brutal kan, sangat berbeda-beda juga kan. Nah, Itu kan para memang. media. Dan sebenarnya ini kalau bisa dianggap KKN bisa nggak? Bisa saja. Bisa saja. KPN alaminya. KKN. KKN alamiah. Kan sudah seperti KKN kan, seperti ini kan. Daripada Kita- KKN daring aja. Gimana? Lancar? Jadi kameramen kita masih KKN daring gitu ya. Selamat KKN daring. Lagi PR-nya banyak sekali ya teman-teman. Banyak. banyak. Intinya UKT harus dipotong sekarang. Pokok itu UKT harus dipotong keseluruhan tanpa syarat. Kalau bisa. Tapi lagi-lagi birokrasi itu ribet, susah. Mahasiswa dituntut untuk pengertian terhadap birokrasi ataupun dosen ataupun staf, tapi dosen dan staf kok tak pernah perhatian. Ini nggak dengar kan? Masih tahu lah. Mungkin karena aja. Sore ini masih suruh gimana ya? Makanya Kita langsung jalan-jalan aja lah. closing statement lah. Closing statement ya. Yang saya dengar-dengar kemarin Mas membicarakan soal apa ya? Apa yang pernah jauh itu ya? Ya. Sama Maulana. Bahwa apa itu sih yang saya pernah lihat, kokoh atau kuatnya suatu bangsa itu ada 3 pilar yang harus dipegang. Yang pertama kebangsaan, yang kedua soal iman kita terhadap Tuhan, dan yang ketiga tentang ekonomi. Cukup menarik dan ternyata penjabarannya luas dan akhirul kalam lakum binukum waliyatim kayak gitu. Nggak usah. Untukmu. Nggak usah. Ini nanti kontroversi. Kalau aku oknum sebelah ini jangan. Kalau Mbak Ata closing statement-nya gimana Mbak? Sengih kayak tahu. Untukmu agamamu. Ada. Lanjut. Nah, Master kan dalil ya. Kalau menurut saya untuk saat ini banyaknya kematian itulah menurut saya sebagai kan Buat renungan. dijelaskan kan bahwa kafa bil mauti wa idun, ya, bahwa sebuah kematian itu sudah cukup untuk dijadikan sebuah nasihat. Ya. Ini momen kita untuk merubah diri kita yang masih terpuruk dalam keburukan. Kita melihat sekitar kita yang sangat terbebani oleh semua hal lah. Tidak bisa menuruti itu semua, dan saya dalam COVID pandemi ini saya hanya dapat berpedoman dengan itu bahwa kafa bil mauti wa idun, kematian sudah cukup untuk menjadi sebuah nasihat untuk kita. itu saja ya. Kalau closing statement Closing statement buat- Salah. Alhamdulillah, Belas mahasiswa nih.
Oke, pokoknya tetap jaga protokol kesehatan dan tetap sehat teman-teman semua yang di rumah. Jangan pernah padamkan api perjuangan. Itu tentunya idealis jangan pernah luntur ya. Iya. Ini bagi kaum mahasiswa. Tapi api tidak bisa dipadamkan dengan api. Iya kan? Ini mau nge-close loh. Diganggu. Enggak apa. Oke, itu saja ya teman-teman, sahabat-sahabat. Kita nantikan di segmen yang ketiga, bincang-bincang. Jangan lupa tetap like, comment, dan juga subscribe channel ini. Channelnya apa Mas Zul? Terima Fuad. Terima Fuad IAIN. YN Pekalongan. Nanti tetap aku mau buat channel lagi ya. Apa nih? Ya coming soon lah. Oke, nanti kita Untuk nantikan. ya. Pokoknya jangan lupa komen, apapun keluhan kalian bisa diutarakan di situ. Nanti kita bincang-bincang lagi di sini. Membahas soal apa gitu lah ya. Ide-ide Dan atau mungkin untuk gagasan yang lebih menarik lagi. Narasumber bisa dicantumkan di komentar ya Mas. Ya. Oh, Kita menanyakan siapa gitu ya. Oke. Sama Mama, saya ingin masuk podcast untuk semua mahasiswa Fuad mungkin bisa. Ya, misalkan kalau mahasiswa semuanya ingin masuk dalam program ini, silakan bisa komen. Mention kita di Kemudian komen. juga, narasumber juga yang ingin disertakan dari teman-teman sekalian. Misalkan rekomendasi siapa, bisa boleh juga. Oke, itu saja. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bung, Mari kita Mari kita ngebum. ngebum. Ya, kita Jalan-jalan. jalan ya, jalan sore.